Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila tariqati khatmil awliya'il muhammadiyyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudhibin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi al-abhuril kamilin wa ashabihi al-hadin al-muhtadin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Salatan tabtahu lana biha qulubana nuran wa salahan wa sururan wa tarzuquna biha rizqan wasi'an midraran wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allah basirum bil ibad. Amma ba'du. Pertama, sebagai awal kalimat, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, berkat hidayah, inayah, taufik, ridhanya, diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga kita semua bisa berkumpul di majlis yang insyaallah penuh dengan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga tak lupa salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam yang alhamdulillah di bulan ini dilahirkannya sang junjungan tersebut, yakni Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama bisa memperingati membaca maulid sirah nabawiyah di mana dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad pada bulan Rabiul Awal. Sungguh tak pantas saya untuk bicara di depan guru Al-Habib Alwi, juga Abi Zahwa, ada juga di sini Ustadz Farid, Pak Wilman, dan Ustadz-Ustadz Kiai-Kiai Al-Mukarram yang lain. Cuma kadang-kadang saya kalau sudah di-strap kayak begini, sudah tidak ada kata tidak. Daik tedaik kudu daik gitu. Jadi alhamdulillah, semoga ini menjadikan satu, saya menjadi wanter, bikin cumarios. Yang sebetulnya saya sendiri nggak pernah berceramah, apalagi bicara di hadapan orang. Jadi ada penyawat lilinian, sim kurang teh gitu, bedi itu nama sok rada ngageter gitu. Tapi pamugia ye janten naon semangat nasyat pikeun abdi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pamugia naon nu dicarioskeun ku abdi sing leres, upami teu leres hoyong dikoreksi. Da abdi posisi nage gelas, ai gelas mah kudu daek dieusian gitu. Sebenten sareng kiai-kiai anu tos janten teko, abdi mah gelas, komo janten toran mah hese. Tapi tetap kita minum di gelas. Sehebat apapun manusia nggak pernah bisa minum di toran. Ada orang di sini yang jago gitu bisa minum di toren? Nggak ada, minum tetap di gelas. Mudah-mudahan nih gelas mau ngomong ya. Mudah-mudahan ngerti. Habib Alwi yang saya hormati dan para jamaah semuanya yang mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkahi, Allah panjangkan umurnya, Allah angkat segala penyakitnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabiul Awal. Rabiul Awal itu dari kata roba'a. Roba'a itu awal musim hujan. Kalau diartikan ke daerah Cijengkol atau Pasawahan atau Pancawati, itu namanya usum nyijih, mulai turun hujan. Kenapa? Konon rupanya sebelum Kanjeng dilahirkan itu ada tafran atau musim kemarau panjang, di mana pepohonan tidak jadi dan tidak berbuah, sumber air mengering bahkan menghilang. Itu tafran panjang. Tapi ketika Sayyidul Wujud dilahirkan di bulan Rabiul Awal,
Itu aneh bin ajaib, semuanya berubah. Pohon-pohonan menjadi tumbuh subur berbuah. Air, cek. Cek. Sama aja. Cek saldo. Cek. Nah, ini. Nah. Sampai mana tadi tuh? Suka lupa. Jadi Rabiul Awal itu bulan pertamanya musim hujan. Seperti sekarang nih, bulan Muharram, bulan Safar. Itu sulit, ekonomi melandai, bahkan cenderung menurun. Gitu nggak? Gitu ente? Lah emang orang mau ngatakan kayak gitu. Jadi melalui maulid ini mudah-mudah nih yang ekonominya sekarang naik lagi kembali. Allah mudahkan rezekinya. Konon rupanya dulu 1400 tahun yang silam, sebelum Sayyidul Wujud dilahirkan, itu memang musimnya musim sulit, musim paceklik. Orang-orang jangankan untuk beli mobil, can aya mobil hari tama, jangan untuk makan pun sulit. Nah, kalau hari ini di antara saudara-saudara merasa sulit, baik dari segi ekonomi, saya juga bingung ya. Dulu saya kuliah ngambil sastra Inggris, tapi ujian mah tetap ekonomi, nggak ngerti gitu. Ya mudah-mudahan Bapak tidak ujian ekonomi gitu ya, amin ya. Jadi itu melalui bulan Rabiul Awal atau lahirnya Kanjeng Rasul, kita diangkat, dimudahkan segala urusan kita. Yang tadinya kita kerepotan dengan satu penyakit ya, Allah sembuhkan. Amin. Yang tadinya di bulan Safar kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, Allah gantikan dengan yang lainnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Rabiul Awal yaitu bulan di mana bercahaya, di mana sebuah pohon-pohonan menjadi tumbuh besar menjulang tinggi ke angkasa, berbuah memberikan manfaat untuk semuanya, seperti dilahirkannya junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad. Rasul itu selalu membersamai kita. Dan alhamdulillah malam ini adalah malam pertama Rabiul Awal, menyambut lahirnya Rasulullah. Nah, kita berada di tempat ini kita nih pilihan. Dipilih oleh Rasulullah untuk berada di tempat ini. Nggak sembarangan nih, koboi dangdut. Kalau kata Rasulullah harus hadir malam ini, hadir. Pula sebaliknya Ustadz Kiai kalau tidak ditakdirkan Allah hadir di majlis-majlis maulid juga belum tentu hadir. Maka syukur kita yang pertama adalah satu, kita ditakdir baik menghadiri majlis maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Karena ketika bersama-sama membacakan maulidur Rasulullah, itu tarbiyah yang paling baik, khairut tarbiyah minar Rasulullah. Jadi sebaik-baiknya tarbiyah, didikan itu dari Rasulullah. Kalau kita sadar ketika baca ya Nabi salam alaika, itu kita sedang menyambut Rasulullah. Artinya Rasulullah itu senang disambut, kemudian akan diberikan tarbiyah. Apa sih susahnya buat Rasulullah membuat kita menjadi diam di rumah istiqomah, membaca salawat yang banyak? Apa sih buatnya Rasulullah supaya hati kita ini taslim, tunduk, pasrah, ikhlas dengan semua ketentuan yang diberikan oleh Allah. Pan ieu mah heseng aral subah. Setiap hari, setiap perkara yang tidak sesuai dengan keinginannya, kita selalu marah-marah disuguhi. Apa sih susahnya bagi Rasulullah menyimpan hati kita ini, hati yang lembut? Maka di setiap majelis Rasulullah, hadir Rasulullah untuk mentarbiyah diri kita dari yang jelek kepada yang baik, dari yang baik kepada yang lebih baik, insya Allah. Yang ada malah kita yang meninggalkan Rasulullah. Ini perlu dicatat.
Dan perlu diyakini bahwa Rasulullah itu dari semasa hidupnya sampai meninggal, bahkan hatta an nggak pernah meninggalkan umatnya. Yang ada kita ninggalin Rasulullah. Ninggalin dari apa? Oh, kita maunya mencong terus. Kata Rasulullah di Maulid Rasulullah, lempeng nih, ini jalanku. Nanti aku tuntun jalanku ini ke sana. Tapi tetap kita maunya mencong. Dia pecut lagi, ada lagi malam Kamis, Maulidur Rasulullah, lempeng lagi, besoknya mencong lagi. Jadi memang di akhir nanti itu ada orang yang masuk surga, tapi tangannya itu dirantai. Biasanya kan kalau masuk surga itu kan kal arush ya, seperti pengantin diarak. Diarak rame orang masuk surga itu. Tapi ini enggak dirantai. Enggak, itu saya, Pak Wilman, atau siapa saya enggak ngerti. Mudah-mudahan bukan dari kita. Kita maunya masuk surga itu ke larush, seperti pengantin yang diarak. Ini enggak. Masuk surga tapi tangannya di apa? Dibelenggu. Rupa-rupanya ini umat Rasulullah yang bandel, maunya mencong aja. Udah tahu ada majelis Rasulullah, maunya koboi dangdut aja. Gitu, paham? Jadi sama Rasul dipecut terus untuk tetap keridhoannya Allah, keridhoan Allah, yaitu surga. Tapi tetap dia malah mencong, makanya dirantai. Mau bisa dirantai. Ya, nggak tahu siapa orangnya, mudah-mudahan bukan kita. Salah satu kita meninggalkan Rasulullah itu yaitu meninggalkan majlis-majlis maulid, salah satunya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita menghadiri maulid ini itu adalah puncak syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang ngomong saya bersyukur kehadirat Allah tapi tidak pernah melaksanakan atau tidak pernah hadir di majlis maulid, itu dia tidak pernah sampai ke puncaknya syukur. Karena puncak syukur itu adalah Maulidur Rasul. Suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang galau gelisah ngelihat umat-umat seperti yang satu selalu bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Hingga musuh-musuh pun membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Abu tuh kelompok Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lainnya sebagainya. Mereka itu ijtama'u wa'taqadu, mala'al Quraisyu ijtama'u wa'taqad. Jadi suatu saat kaum Quraisy itu berkumpul di depan Ka'bah, tepatnya dekat Hijr Ismail. Itu mereka beriktikad, berbaiat. Siapa saja di antara kita, kurang lebih begitu kali. Siapa saja di antara kita yang melihat Muhammad, maka bunuh dia. Di saat seperti itu kedengeran nih sama jantung hati namanya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah masih kecil, wahi bakiyah. Kemudian Sayyidah Fatimah menangis melihat segitu banyaknya manusia di depan Ka'bah yang tujuan satu, ingin membunuh Rasulullah SAW. Ini bukan film, ini nyata. Anak kecil yang namanya Sayyidah Fatimah ngedenger abnya, bapaknya mau dibunuh, dia nangis. Ini serius ini, bukan film ini. Bayangkan orang tua kita yang mau dibunuh dengan sedemikian banyak orang yang semuanya berbaiat, berjanji untuk membunuh orang tua kita. Apa yang terjadi dengan kita? Nangis. Begitu pula dengan Sayyidah Fatimah. Ketika menghadap Rasulullah, kenapa engkau menangis wahai Fatimah? Dijawab sama Fatimah, mala'al Quraisyu. Jadi mala'a itu penuh ngebunuh manuk, cek bahasa Cijeng Wangam. Penuh manusia berbaiat untuk membunuh engkau wahai ayahanda. Apakah Rasulullah takut? Tidak. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kini bil wudu. Bantu aku untuk wudu. Tolongin aku wudu.
Karena dulu kan nggak ada keran, jadi harus berdua. Yang satu nuangin, dia berudu. Rasulullah berudu. Setelah berudu, Rasulullah disamperin tuh orang yang lagi banyak, sediakan banyak di lapangan depan Ka'bah disamperin. Ini kerennya Rasulullah. Lam yakum ahadun bighadabi. Siapapun kalau Rasulullah udah ini nggak ada yang berani sama Rasul. Kalau kita makan lain, diancam kita mau ngumpet, kalau nggak nyuruh orang, bayar orang. Gitu. Rasulullah nggak mau ngorbanin. Apakah Rasulullah saat itu nggak punya sahabat? Sahabatnya banyak. Bahkan Rasulullah sahabat-sahabatnya berani mati semua. Tapi kenapa tidak digunakan oleh Rasulullah? Ini hebatnya Rasulullah. Waduh, sendiri disamperin. Orang lagi berjanji untuk membunuh Rasulullah. Orang seharusnya lari dari orang tersebut. Ini malah disamperin sama Rasulullah. Itu hada Sadidul Asad, hada Abul Asad, wahada Jaddul Asad, wahada Hakikatul Asad. Ini nih singa luar biasa, singa beneran Rasulullah itu. Disamperin, orang mau dibunuh malah disamperin. Jadi nggak pernah kita umatnya nih dikorbanin nih. Kita di depan Rasulullah, nahnu azizun, nahnu ghaliyun alaihi salatu wassalam. Nih kita nih mahal kita ini depan Rasulullah. Jadi hari ini yang Anda dihina oleh saudara Anda karena kemiskinannya, yang hari ini Anda terhina karena soal ekonomi kan, yang hari ini Anda terpuruk karena permasalahan kerja kan, nggak usah khawatir. Rasulullah nggak pernah ninggalin kita. Dan Rasulullah nggak pernah ngorbanin kita. Ini depan Rasulullah ini kita di mahal harganya, sangat mahal. Apalagi kita udah baca maulid, dia samperin tuh lagi banyak yang ingin membunuh Rasulullah. Bahkan sudah berbaiat, artinya berjanji bersama. Siapa di antara kita yang pertama melihat Rasulullah Sayyidul Wujud, maka bunuhlah dia dan ambil darahnya, bagiin di kita. Kejam tuh. Disamperin sama Rasulullah. Waduh, sendiri Rasulullah nyamperin. Nggak pakai orang, nggak pakai tangan orang. Kalau saya mah ajak Pak Wil, sama Pak Sandi, sama grup apa tadi? Si Rujak, diajak sapu jaga, yuk. Kan kita mah gitu ya kalau ribut sama orang ya. Karena kita golongan orang-orang cemen gitu ini. Rasulullah nggak disamperin. Habis itu sholat 2 rakaat di depan Ka'bah, kemudian Rasulullah ngambil debu, kemudian ya syahatil wujuh, ditiupin tuh semua. Dan hikmahnya, orang yang kena percikan debu tersebut tidaklah mati kecuali, tidaklah mereka hidup kecuali mati pada perang Badar. Semua mati yang kena itu. Tuh hikmahnya. Gimana nggak keren kita punya nabi yang segitu pemberaninya. Rasulullah itu dari zaman hidup sampai sekarang nggak pernah ninggalin kita. Ayo, kita mesti sadar. Kita jangan terlalu dalam dengan masalah kita. Kita jangan terlalu dalam dengan kesulitan kita. Kita nggak sendiri. Ngadu, curhat sama siapa? Sandarkan semuanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga malam ini kita sama-sama mengawali bulan Maulid ini dengan membaca Maulid di rumahnya Habib. Mudah-mudahan kita diberkahi semuanya, dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, dibanyakkan rezekinya. Semua masalah-masalah Allah angkat. Berikan keselamatan dari setiap masalah yang diberikan oleh Allah. Karena Allah tidaklah membebani seseorang kecuali hamba-hamba itu Allah akan jadikan atau akan Allah angkat derajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hakadha minni aqulu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.